Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis turunnya tekanan angin pada mesin kompresor. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Adi Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Adnan Nurfirmansyah. Saya David Syagian. Perkenalkan, nama saya Jan Revanja Putra. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal kami. Energi merupakan elemen penting dalam kehidupan dan industri. Dengan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air yang lebih ramah lingkungan meskipun tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Dalam industri, kompresor skrup digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih konsisten, namun sering mengalami penurunan tekanan yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Penurunan tekanan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, beban kerja, dan desain internal kompresor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan tekanan pada kompresor skrup dan mencari solusi mitigasi guna meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kompresi udara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih hemat energi, mengurangi biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan industri secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi di sini kelompok kami mengambil judul analisis turunnya tekanan udara pada kompresor, yang dimana notabene banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan kompresor, dan permasalahannya hanyalah di turunnya tekanan udara pada kompresor tersebut yang mempengaruhi turunnya kinerja produktivitas. Itu akan menghambat produktivitas dalam perusahaan tersebut. Baik, metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan tekanan pada kompresor udara tipe screw kompresor melalui beberapa tahapan, yaitu perolehan data, desain eksperimen, pengukuran parameter operasi, dan analisis data kuantitatif. Langkah pertama adalah tinjauan literatur untuk memahami teori dasar kompresor ulir dan faktor penyebab penurunan tekanan. Selanjutnya, percobaan dilakukan di PT Karawang dengan mengumpulkan data dari pengoperasian kompresor, termasuk tekanan, suhu udara, dan konsumsi energi listrik. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi faktor penyebab penurunan tekanannya, seperti kondisi lingkungan, beban kerja, dan desain internal kompresor. Berdasarkan temuan ini, strategi mitigasi seperti perawatan rutin dan optimasi operasional dikembangkan dan diuji untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi penurunan data tekanan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi industri dalam mengoptimalkan kinerja kompresor udara dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhannya. Baik, selanjutnya Zidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Overheating pada kompresor skrup dapat menyebabkan penurunan tekanan udara yang berdampak negatif pada kinerja sistem secara keseluruhan. Beberapa faktor penyebab overheating meliputi beban kerja berlebihan, masalah pelumasan, sistem ventilasi yang tidak memadai, dan kerusakan komponen internal. Kondisi ini meningkatkan suhu kompresor yang pada gilirannya menurunkan efisiensi proses kompresi dan stabilan tekanan. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang diperlukan meliputi modernisasi sistem pendingin, perbaikan ventilasi, serta perawatan rutin seperti pemeriksaan pelumas, penggantian komponen aus, pembersihan filter udara. Studi berbasis data dapat membantu mengidentifikasi tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi dampak overheating dan meningkatkan kinerja kompresor. Berikut adalah tabel spesifikasi kompresor yang digunakan. Menggunakan model CST 125 dengan tahun 2016, rate power 75 kW dan max pressure 142 sampai 218 PSI. Dan beberapa
mengidentifikasi masalah, di sini kita menemukan bahwasanya jadwal perawatan kompresor itu jarang diperhatikan. Seperti contohnya filter oli itu minimal 2000 jam dan maksimal itu 4000 jam untuk perawatannya. Penggantian oli 2000 jam dan maksimalnya itu 4000 jam. Filter udara 1000 jam dan maksimalnya itu 2000 jam. Pemeriksaan katup 2000 jam dan maksimalnya itu 5000 jam. Pelumas bantalan itu 4000 jam dan maksimalnya 8000 jam. Untuk bantalan motor itu tidak ada batas minimumnya tapi ada batas maksimalnya yaitu 10.000 jam. Bantalan kipas 10.000 jam dan maksimalnya 12.000 jam. Peralatan listrik seperti panel itu perawatannya itu minimal 2000 jam dan maksimalnya itu 5.000 jam. Ini kami juga mengidentifikasi masalah untuk pemasukan udara dan arus listrik dalam ruangan kompresor. Itu kita mengukur suhu udara yang masuk, kelembapan, pembuangan suhu udara, dan arus listrik. Karena perusahaan tersebut berjalan 24 jam, jadi kita mengidentifikasi masalahnya di jam-jam tertentu, yaitu jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, jam 6 malam, jam 9 malam, jam 12 malam, dan jam 4 pagi. Di sini kita menemukan bahwasanya jam 8 pagi suhu masih 20 derajat Celcius, kelembapan 80%, dan pembuangan suhu udara 42, arus listrik masih 110 ampere. Dan di jam 12 sampai jam 4 itu suhu mulai naik dari 32 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Dan untuk jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu suhu kembali normal, dan biasanya di jam 12 sampai jam 4 itu disitulah permasalahannya, kompresor itu mulai penurunan tekanannya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang teman saya bacakan tadi. Untuk kesimpulan, studi ini menemukan bahwa beberapa penyebab penurunan tekanan pada kompresor jenis screw kompresor dapat termasuk kebocoran pipa di sistem pipa, penurunan efisiensi komponen internal, dan kondisi lingkungan yang tidak ideal. Semua penyebab penurunan tekanan ini berdampak pada efisiensi operasional dan produktivitas sistem secara keseluruhan. Perawatan rutin seperti pembersihan filter udara dan pendingan serta pemeriksaan pelumas diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Meningkatkan sistem pendinginan dan ventilasi juga dapat membantu mencegah overheating. Sangat penting untuk menggunakan alat ukur seperti manometer dan termometer untuk memantau kondisi operasional secara real time, sehingga dapat mengidentifikasi penurunan kinerja lebih awal. Dengan menggunakan strategi mitigasi yang tepat, kinerja kompresor dapat dioptimalkan. Ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi energi, penundaan produksi, dan penurunan biaya operasional. Penelitian ini menghasilkan pedoman praktis yang dapat digunakan di dunia industri untuk membuat sistem kompresi udara yang lebih handal dan hemat energi. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.